Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah, saya Tifa Dadite, dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Tapi sempat lupa barusan. Gak usah dibahas, kan gak akan di-cut juga. Iya, di-cut ya. Nah Kak, jadi ya di episode kali ini kita ini bakal ngebahas soal El Clasico. Masih ya. Masih El Clasico. Betul. Dan tanpa ada briefing, Alika pakai baju. Iya, enggak juga. Dan ini yang ada sponsor Bewin. Benar. Ini tahu gak kenapa waktu itu Madrid spesialnya Bewin? Karena Prabu Win. Bukan. Gak dulu jawab aja, gak diduga lagi. Enggak dong. Ya? Enggak dong. Karena kalau dipasangnya sama yang sekarang, ini bejir. 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 Ini Bewin kan zaman dulu. Kalau sekarang bejir. Ini tuh dipakainya sama Ozzy. Betul, zaman 2012 kalau gak salah. 2012 benar. Nah Kak, kalau misalkan di segmen pertama ini kita ini bakal ngebahas lagi-lagi Kak sejarah panjangnya El Clasico. Wah, emang panjang banget. Panjang banget, dan yang ini melibatkan soal transfernya Luis Figo ya. Wah. Jadi kalau Galacticos era Presiden Florentino Perez ini diawali ketika Luis Figo tuh tiba di Madrid. Nah transfer ini tuh jelas mengejutkan semua orang ya. Betul. Karena selain biaya transfer yang besar, Yep. juga karena Figo itu pemain Barcelona. Nah, itu dia. Nah pertanyaannya kenapa sih transfer ini bisa terjadi? Tuh, yang pertama alasannya ini ada karena pemilihan presiden Real Madrid. Nah, Real Madrid saat itu tengah melakukan pemilihan presiden. Presiden. Nah, kandidatnya adalah petahana Lorenzo Sanz dan penantang baru Florentino Perez. Nah, Perez adalah salah satu orang terkaya di Spanyol. Iya. Nah, Perez ini tahu kalau dirinya harus melakukan sesuatu yang hampir tidak mungkin agar bisa terpilih. Okay. Dan itu adalah menggratiskan BBM untuk coba kayak Muhaimin. Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Jangan sebut nama dong. Pejabat-pejabat yang mau menggratiskan BBM lah, BPJS lah, itu tuh kayak yang masih ada orang yang percaya Padahal aja yang gitu. penting itu menggratiskan sekolah. Betul. Menggratiskan kuliah. Ya, walaupun sama-sama ya tidak mungkin ya. Tapi yang itu di masih zaman mungkin. SBY itu betul. SMP Karena gratis 9 kan? tahun. Ya, Betul. wajib belajar. Nah, Betul. tapi ya itu Perez itu akhirnya harus melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan salah satunya ia ingin melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh orang-orang yang yaitu membaptis ikon Barcelona menjadi pria suci dalam balutan jersey putih Real Madrid. Karena emang pas banget lagi ininya putih gitu. Iya, jadi kayak bener. disucikan gitu. Udah kita bahas juga kan yang pakai jersey seperti siapa aja. Aduh. Jadi waktu itu Figo tuh adalah pemain terbaik dunia. Oke. Kehadiran pemain terbaik dunia tentu memberikan status yang sangat prestisius buat Real Madrid. Padahal daripada beli Figo, mending beli Reza Arab. Karena sama-sama pemain. Pemain Zuma. Aduh. Sama Satria Matir. Iya bener. Saya Pemain aneh Kak, itu. mukanya kayak tapi kok bisa dia mainin cewek gitu. Gak, luar biasa. Sampai membuat Wendy Cagur. Ya, bukan dong. Wendy Walters dong. Diceraikan. Parah sih emang ini. Kenapa Mirip kan? Nah, tidak mudah, bahkan tidak mungkin untuk mendatangkan Figo kalau kesepakatannya biasa-biasa saja. Tuh. Untuk itu, Perez pun menghubungi agennya Figo, yaitu Jose Veiga dan Paulo Futre. Wah. Perez pun memberikan penawaran yang fantastis, Oh. yaitu adalah gratis seblak makaroni selama 5 tahun. Ngapain juga Figo makan seblak makaroni? Bukan orang Garut loh dia. Nah, jadi Perez ini menawarkan angka yang luar biasa, yaitu dibayar 1,6 juta pound di depan. Gila. Tidak peduli Perez menang atau kalah dalam pemilihan tersebut. Modalnya tuh luar biasa berarti. Dan ini yang harusnya dicontoh sama pengusaha konveksi. Kok konveksi? Karena suka ada berita Kak kayak konveksi nggak dibayar. Karena calegnya masuk RSJ. Mereka gak DP dulu soalnya. Iya, calegnya nggak masuk DPR, tapi masuk RSJ gitu. bener. Meskipun nggak. Dua-duanya. Gak, saya gak mau. Itu juga disensor ya. Saya gak mau kepancing. Nah, waktu itu agen Figo ini merasa kalau Perez tidak akan menang. Tidak akan menang. Sehingga mereka pun mengambil kesepakatan tersebut. Iya. Nah, namun yang tak mereka perhitungkan adalah kesepakatan ini bocor ke media. Yang membuat situasi fans Barcelona ini tidak terkendali. Parah ya. Betul. Figo ini sebenarnya ingin tetap bertahan di Barcelona. Ia menyangkal segala tuduhan kepadanya, bahkan menyalahkan pihak si Perez. Nah, Figo bahkan sampai bikin klarifikasi. Bikin klarifikasi, benar. Padahal dari yang kita tonton dari film Budi Pekerti, Oke. kadang klarifikasi itu nggak usah Benar dilakukan juga, lah. justru malah menambah ruwet masalah yang ada. Salah. Benar. Nah ini ada klausul khusus yang merugikan Figo ternyata dalam kontrak itu. Jadi di sisi lain, Perez tuh yakin banget Figo tuh bakal ke Madrid. Udah fix banget lah Figo ke Madrid.
ia berjanji kalau Figo tidak datang, maka pertandingan kandang Real Madrid itu digratiskan aja. Wah, itu janji lagi loh. Madrid. Gila. Perez jelas punya uang buat memenuhi janjinya. Jadi kalau misalkan Figo nggak datang nih dan Perez jadi presiden, ya gratisin aja lah. Ya, betul. Saya punya uang. Duitnya gitu. banyak. Tapi orang pintar biasanya tidak mau rugi. Benar. Karena saya ada cerita nih. Oke. Dari teman saya lah. Oke. Jadi ada orang pintar, dia ini justru minta duit ke pasiennya buat ngegandain duit. Padahal kan kalau misalkan dia pengen duit, gandain sendiri aja gitu. ya. Iya benar. Di Indonesia tuh emang ada orangnya. Inilah orang pintar tidak merugi. Jadinya dia gitu ya. ngerugiin orang lain. Tidak mau rugi tapi ngerugiin orang lain. Disinilah kepintarannya. Karena dalam klausul kontrak Figo tertulis bahwa kalau Prabowo memenangi Figo dong. Saya kadang kaget sekarang kalau ada nama-nama di luar konteks ini, takut. Bahwa kalau Perez memenangi pemilihan tapi Figo tidak mau gabung Madrid, maka Figo berutang kepada Madrid senilai 19 juta pound sebagai kompensasi. Tadi nilai dia aja 16 juta loh. Iya. Gila. Dan Figo harus bayar 19 juta ini. Malah rugi. Rugi dong. Nah, dengan klausul ini Perez ini tinggal membayar 38 juta pound yang merupakan klausul pelepasan Figo. Dan kesepakatan pun hampir pasti tercapai. Andai Figo tidak mau nih, maka ia berutang 19 juta pound yang bisa digunakan Perez atas janjinya menggratiskan Santiago Bernabeu. Jadi ya bener pintar dia. Gak akan jadi Perez nggak keluar dari Saudi ya. Betul. Nah, tantangan hadir karena Barcelona pun baru memilih presiden baru. Dan dia adalah John Gaspart. Nah, Figo memohon Gaspart ini untuk tidak menyetujui keputusan kepindahan tersebut. Karena Figo masih pengen di Barcelona juga, betul. Nah, namun Barcelona ini nantinya harus membayar 19 juta pound atas utang Figo ini pada Perez. Jadi malah utangnya kan pasti ke klub. Jadi. Iya. 19 juta pound memang angka yang sama zaman sekarang biasa. Betul, transfer aja udah ratusan juta ya. Namun di era itu 19 juta pound itu sama dengan biaya transfer termahal kelima dalam sejarah sepak bola. Jadi gede banget ya. Sialnya Barcelona harus membayar uang itu agar pemainnya tidak bergabung dengan rivalnya sendiri. Jadi rugi banget. Dilema juga bener ya. Secara finansial jelas keputusan membayar 19 juta pound adalah kerugian besar. Lebih baik ya udahlah Barca ngelepas Figo dan nerima 38 juta pound itu aja gitu dan menjadikannya sebagai rekrutan termahal di dunia. Betul. Dan Gaspar pun berpikiran sama. Waduh, akhirnya presidennya juga harus setuju. Dan akhirnya memang Figo ini menjadi pemain termahal di dunia. Figo lantas diperkenalkan di Santiago Bernabeu sebagai pemain termahal di dunia saat itu. Nah, ia pun mendapat jersey nomor 10 langsung oleh legenda Madrid, Alfredo Di Stefano. Nah, di luar kontroversi yang terjadi, Figo ini memang tetap profesional. Ia menunjukkan performa terbaiknya dan membawa Madrid menjuari La Liga pada musim pertamanya serta gelar Liga Champions 2002. Nah, akan tetapi perasaan mencekam selalu hadir ketika ia bertandang ke Camp Nou. Ya. Supporter Barca pun marah. Betul. Sungguh marah. Wah. Ini menjadi target lemparan para supporter. Dan yang paling terkena adalah kepala babi. Iya. Itu kepala babi. Oke. Kalau kepala banteng, Figo pindahnya ke MU. Kepala banteng sih agak ngeri ya. Ngeri kan? Nah, perekrutan Figo ini yang kian memantik api permusuhan antara Real Madrid dan Barcelona utamanya di era 2000-an. Jadi nambah-nambah El Clasico sejarah, betul. Gila. Itu tadi ya kayak ternyata perekrutan Figo tuh bukan karena Figonya mau, tapi terjebak oleh klausul politik presiden mereka. Nah, itu tadi pembahasannya yang mana-mana tetap di Propaganda Program Sepak Bola. Untuk Anda.